Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United kembali menaikkan harga tiket untuk musim depan yang langsung memicu reaksi keras dari kelompok supporter. Kebijakan ini semakin menuai kritik mengingat performa tim yang tengah terpuruk. Kelompok supporter Manchester United yang selama ini dikenal vokal dalam mengkritik manajemen MU, terutama sebelum kedatangan co-owner Sir Jim Ratcliffe, berharap klub lebih memperhatikan kesejahteraan penggemarnya. Mereka merasa kecewa melihat kondisi klub yang semakin merosot, sementara para penggemar harus menanggung dampak dari kebijakan yang dianggap memberatkan akibat kesalahan manajemen sebelumnya di bawah kepemilikan keluarga Glazer. Federasi Sepak Bola Inggris tidak akan meminta Rasmus Højlund untuk menghentikan selebrasi khasnya, meskipun striker Manchester United itu kembali melakukannya dalam pertandingan melawan Leicester City. Seperti yang pertama kali ia lakukan dalam kemenangan atas Bodo Glimt di Liga Eropa pada November lalu, Rasmus Højlund berlari ke arah pendukung United di King Power Stadium. Ia memberikan acungan jempol sebelum dengan cepat mengubahnya menjadi jempol ke bawah, lalu melakukan gestur menggorok leher yang terinspirasi dari film Gladiator. Selebrasi ini sempat memicu spekulasi bahwa Højlund bisa mendapatkan teguran dari FA, mengingat gestur tersebut dapat dikaitkan dengan kekerasan dan kontroversi. Terlebih lagi, sepak bola Inggris telah menginvestasikan jutaan pound sterling untuk mengurangi tidak kekerasan dan kejahatan pisau. Namun menurut laporan dari Daily Mail, FA memilih untuk bersikap santai terhadap hal ini dan tidak akan melarang Rasmus Højlund melakukan selebrasi tersebut. Dua klub raksasa Inggris, Manchester United dan Manchester City, tengah menghadapi skandal terkait dugaan pemalsuan usia yang melibatkan 6 pemain muda mereka itu. Laporan dari The Telegraph mengungkap adanya kekhawatiran bahwa beberapa pemain yang berasal dari luar negeri mungkin sebenarnya berusia lebih tua dari yang tercatat secara resmi. Menurut laporan tersebut, bukti berupa foto dan dokumen lain menunjukkan bahwa ke-6 pemain ini diduga pernah bermain di kelompok usia yang lebih tua di negara asal mereka sebelum bergabung dengan akademi klub. Namun identitas para pemain yang terlibat dalam dugaan ini masih dirahasiakan. Baik MU maupun Man City tidak disebutkan mengetahui adanya ketidaksesuaian usia saat merekrut pemain-pemain tersebut. Namun kedua klub ini kini telah menyadari keberadaan bukti yang muncul terkait kasus ini. 3 dari 6 pemain yang disebutkan bahkan telah memperkuat tim nasional muda Inggris. Selain itu, beberapa orang tua pemain akademi lainnya di kedua klub tersebut sebelumnya telah menyampaikan kekhawatiran mereka kepada pihak klub terkait status ke-6 pemain tersebut. Hingga saat ini baik MU, Manchester City, Premier League maupun Home Office belum memberikan komentar resmi terkait apakah mereka akan mengambil langkah hukum atau tindakan disipliner dalam kasus ini. Meski demikian, Man City menegaskan bahwa mereka telah memenuhi semua persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Klub juga menambahkan bahwa tidak jarang pemain muda berbakat bermain di kelompok usia yang lebih tinggi sebagai bagian dari perkembangan mereka. Sementara itu, dalam pernyataan resminya, Manchester United menegaskan komitmennya untuk menjalankan akademi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Klub juga menekankan pentingnya kesejahteraan dan perlindungan bagi pemain muda yang bergabung dalam program akademinya. Klub juga menambahkan bahwa dalam proses perekrutmen, mereka lebih fokus pada potensi jangka panjang para pemain daripada sekedar performa saat ini atau perkembangan fisik mereka. Manchester United dikabarkan mulai bergerak untuk merekrut Kenan Yildiz. Klub asal Inggris itu siap menyaingi Aston Villa dalam perburuan sang pemain. Menurut laporan, tim Talk United sudah melakukan kontak awal dengan Juventus dan agen Yildiz Jorge Mendes. Negosiasi pun mulai berjalan. Juventus menetapkan harga sekitar 80 juta euro untuk pemain muda mereka. Angka tersebut tidak menjadi masalah bagi Manchester United.
Manchester United dikabarkan sangat tertarik dengan Yildiz. Mereka siap mengajukan tawaran besar untuk membawanya ke Old Trafford. Sebelumnya, mereka juga mengeluarkan dana besar untuk merekrut Rasmus Højlund. Transfer Yildiz bisa menjadi investasi jangka panjang bagi mereka. Juventus mempertimbangkan masa depan Yildiz. Keputusan akhir kemungkinan akan bergantung pada posisi mereka di akhir musim. Manchester United telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan tetap bermain di Old Trafford sementara stadion baru senilai 2 miliar pound sterling dibangun di sebelahnya. Kepastian ini disampaikan oleh arsitek senior yang terlibat dalam proyek tersebut. Patrick Campbell, arsitek dari firma Foster Plus Partner yang ditunjuk untuk merancang stadion baru MU, mengkonfirmasi bahwa klub akan tetap bermain di Old Trafford selama proses pembangunan. MU berharap stadion baru ini dapat selesai dalam waktu 5 tahun. Stadion tersebut dirancang dengan gaya umbrella style dan akan memiliki area publik baru di sekitarnya. Proyek besar ini diperkirakan akan menciptakan hingga 92.000 lapangan pekerjaan, serta menyumbang sekitar 7,3 miliar pound sterling per tahun bagi perekonomian Inggris. Sementara itu, Old Trafford belum mengalami renovasi besar sejak tahun 2006, dan dalam beberapa tahun terakhir menerima banyak kritik, termasuk masalah kebocoran atap. Sebagai bagian dari pertimbangan masa depan Old Trafford, MU sempat memikirkan kemungkinan menjadikannya sebagai kandang untuk tim wanita dan akademi. Namun pada akhirnya opsi tersebut dianggap tidak ekonomis. Dengan keputusan ini, MU memastikan bahwa mereka akan tetap memiliki rumah selama masa transisi menuju stadion baru yang lebih modern dan megah. Bruno Fernandes mendapatkan dorongan untuk meninggalkan Manchester United demi mencari peluang memenangkan trofi. Mantan gelandang Chelsea Joe Cole menilai bahwa sang kapten setan merah itu sudah menyelesaikan perjalanannya di klub. Joe Cole meyakini bahwa Bruno Fernandes pantas mencari tantangan baru di klub yang lebih kompetitif. Joe Cole juga menyoroti bahwa Fernandes belum pernah memenangkan gelar liga dalam karirnya dan menyarankan agar ia bergabung dengan klub yang punya peluang lebih besar untuk meraih trofi. Legenda Manchester United Roy Keane sebelumnya juga melontarkan kritik tajam terhadap Bruno Fernandes. Dalam podcast Stick to Football, Roy Keane menegaskan bahwa seorang kapten tidak cukup hanya bermodal talenta. Namun Ian Wright justru membela Bruno Fernandes dan mengklaim bahwa United bisa terjebak dalam perburuan degradasi tanpa sang kapten. Klub raksasa Liga Inggris Manchester United kabarnya memasukkan 2 kandidat penyerang sekaligus dalam daftar pemain yang mereka minati jelang bursa transfer musim panas 2025. Laporan media Jerman yang dilansir dari Football Transfer mengungkap, setan merah melirik pemain Eintracht Frankfurt Hugo Ekitike serta bintang RB Leipzig Benjamin Sesko. Hanya saja yang jadi catatan, harga Ekitike dan Sesko tak lebih murah ketimbang 2 penyerang incaran utama MU. Malahan bintang Bundesliga diperkirakan punya bandrol cukup fantastis. Eintracht Frankfurt konon memasang harga 80 juta euro untuk klub yang menginginkan Hugo Ekitike. Sesko juga diperkirakan memiliki label 70 juta euro dan bahkan bisa naik ke angka 80 juta euro mendekati akhir musim. Klub Premier League Chelsea dilaporkan berniat untuk mempertahankan Jadon Sancho dan tidak akan mengembalikannya ke Manchester United pada musim panas 2025 nanti. Chelsea harus menebusnya dengan harga 22-25 juta pound sterling. Namun belakangan ini ada kabar bahwa The Blues enggan mempertahankan Sancho. Chelsea dilaporkan punya cara untuk menghindari kewajiban mempermanenkan Sancho, caranya dengan membayar denda penalti. Kabar ini dilansir oleh Daily Mail. Sayangnya tidak disebut berapa besaran nominal penalti tersebut. Laporan itu juga mengklaim bahwa Sancho sendiri belum menyepakati kontrak untuk bertahan permanen di Stamford Bridge. Kini ada kabar terbaru soal masa depan Jadon Sancho. Chelsea siap mempertahankan Sancho di Stamford Bridge. Klaim ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Ia menyebut Chelsea siap mempertahankan Sancho jika bisa mengikatnya dengan kontrak jangka panjang. Manchester United awalnya mengincar Giovanni Quenda dari Sporting Lisbon. Namun, Chelsea lebih cepat bergerak dan berhasil mengamankan jasa pemain 17 tahun tersebut. Kini setan merah harus mencari alternatif di bursa transfer.
Fokus mereka kemungkinan besar akan beralih pemain yang beroperasi di sisi kanan. Berikut 5 pilihan wingback yang bisa direkrut United setelah gagal mendatangkan Giovanni Quenda. Nama pertama Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen. Yang kedua Roger Fernandes dari FC Braga. Yang ketiga Van der Sar dari AS Monaco. Yang keempat Denzel Dumfries dari Inter Milan. Dan yang kelima Daniel Munoz dari Crystal Palace. Manchester United sedang mempersiapkan rencana besar untuk menjaga kebugaran pemain mereka menjelang akhir musim yang padat. Dengan jeda internasional dan jadwal padat di bulan April, Amorim memutuskan untuk membagi skuadnya menjadi beberapa kelompok untuk memastikan semua pemain dalam kondisi terbaik. Amorim menjelaskan bahwa beberapa pemain seperti Mason Mount dan Toby Collier akan fokus pada pemulihan kebugaran. Sementara itu pemain seperti Maguire dan Maino yang sedang pulih dari cedera akan berusaha kembali ke tim utama untuk membantu tim dalam pertandingan-pertandingan penting di akhir musim. Beberapa pemain lain akan diberikan waktu istirahat lebih lama dari biasanya untuk memastikan mereka siap menghadapi tekanan di bulan April di mana mereka punya jadwal yang padat. Dengan rencana kebugaran yang matang dan pemulihan cedera yang sedang berjalan, Manchester United berharap bisa menghadapi akhir musim dengan performa terbaik.